Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan 11 kita. Yaitu lanjutan yang kemarin. Karena kita sudah berbicara Northwest Rule, sudut corner, Northwest corner. Sekarang kita masuk ke pemecahan awal lainnya, yaitu least cost dan FAM ya, Vogel ya. Baru kita lanjut juga ke pemecahan optimalnya. Jadi yang kita lakukan kemarin masih membahas masalah pemecahan awal. Jadi ada pemecahan awal yang diperbaikinya, ada 3 yang di sini akan kita bahas. Ada juga yang lain ya sebenarnya, tapi yang lain bisa dikembangkan sendiri atau bisa dicari sendiri nantinya. Jadi yang di sini adalah yang kita buat adalah Northwest corner, kemudian least cost atau biaya terendah, dan aplikasi Vogel FAM ya. Oke, kita lihat. Oke, berikutnya saya slideshow-kan. Ada ya? Jadi kita lihat yang pertama ini adalah biaya terendah dulu. Tuh ya. Oke. Prosedur pemecahan awal transportasi bila menggunakan metode biaya terendah adalah sebagai berikut caranya. Kita alokasikan setinggi mungkin sejumlah komoditas pada sel yang mempunyai biaya unit terkecil dalam keseluruhan tabel. Jika ada beberapa sel yang memiliki biaya unit terkecil yang sama, maka pilih salah satunya secara sembarang. Silang kolom atau baris yang telah terpenuhi. Jika baik kolom ataupun baris dipenuhi secara bersamaan, hanya satu yang disilang. Oke. Jika baik atau kolom tadi dan baris dipenuhi secara bersamaan, makanya satu yang disilang. Setelah menyesuaikan penawaran dan permintaan untuk semua baris dan kolom yang belum disilang, kita ulangi lagi proses dengan memberikan nilai setinggi mungkin. Oke. Pada sel yang memiliki biaya unit terkecil berikutnya yang belum disilang, prosedur ini diselesaikan ketika tepat satu baris atau kolom yang belum disilang. Jadi pakai prosedur ini kalau ada satu baris atau kolom yang belum disilang. Kita lihat bagaimana memecahkan masalah tabel 5.5, yaitu yang pertama tadi, yang masalah AMD, ya, lanjutan yang kemarin, jadi dengan topik, dengan materi yang sama. Kita coba selesaikan. Di sini dengan metode least cost. Pertama, kita lihat ini adalah X12. Dari sekian tabel banyak ini, dari tabel transportasi ini, yang memiliki biaya unit terkecil itu adalah 4. Ya, ini kan kolom-kolom sudut-sudut kanan ini menunjukkan biaya unitnya. Adalah C125 di 56 ini. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan adalah 56, gitu kan? Sehingga baris W disilang dan kolom B tersisa 16, gitu ya. X32 jadinya nih adalah biaya terkecil berikutnya nih, lihat yang biaya terkecil berikutnya adalah ini yang kolomnya terisi ya.
Ini 9. Itu ya. Penawaran dan permintaan yang bersangkutan memberikan X32 16. Sehingga kolom B juga disilang. Jadi ini sudah disilang dan ini juga disilang. Jadi kolom B ini semuanya sudah terpenuhi, kita silang. Gitu ya. Kemudian yang tersisa adalah 61 gitu ya. Tersisanya di baris Y 61 ya kan. X23, jadi kita lihat X23 nih, 23 dan 31 nih. Sama-sama biaya unitnya terkecil ya kan, yaitu 16. Ya kan? Kita pilih sembarang. Nah, gitu kan, jadi dibilang kalau sama kita pilih sembarang ya, diambillah yang ini. Boleh nggak yang ini Bu? Ya boleh aja. Gitu. Dia ngambil yang ini dulu. Dia ngambil yang ini contoh di buku ini. Coba nanti bisa dipikirkan kalau saya ngambil yang ini gimana jadinya, gitu ya. Jadi kita ambil X2 tersisa 61 tadi. Kita pilih yang belum disilang. Pilihan salah satunya bisa 23, 41 atau dan baris X tersisa 41. X31 adalah yang terkecil berikut. Oh, dia milih yang ini. Sorry, dia milih yang ini yang terkecil 41. Ya. Dia pilih yang 2341. Jadi dipilih yang itu sehingga nilainya 41 dan baris X-nya tersisa masih 41 karena ini 82. Diambilnya yang ini. Yang gede ya. Yang gede dia ngambil yang ini kecil dari 2 ini, kenapa diambil yang 41 sisanya di sini? Karena nah ini nilai 41-nya kenapa dipilih, paham kan? Karena ini 41, jadi harus yang tertinggi 41 dong. Gitu ya. Jadi karena ini 82 masih tersisa 41 lagi, diambillah yang terbesar. Bukan yang kecil. Kalau untuk memilih barisnya ya. Jadi diambilnya 41 gitu. Di sini 23 dan 31 dia ngambil 41 dan baris X tersisa 41. Baris 31 adalah variabel yang punya unit kecil berikutnya yaitu 16. Ya, karena sudah diisinya 41. Oke, 41. Kemudian dia ngisi baris X ini juga 41, 23-nya, 23, 41, baris X tersisa 41. Kemudian baris 31 yang berikutnya adalah yang terkecil. Oh, enggak, sorry. Ini yang terakhir. Jadi ini yang terakhir stepnya. Ini masih baru, jadi step yang keduanya ke sini. Kemudian milih yang terkecil berikutnya tadi adalah 61. Ya kan, nih baris 23 sudah dipilihnya sama aja, jadi kita milih yang mana gitu ya. Jadi dia milih yang 23 dulu, dari 23 dilanjutkan milih yang 31 ini. Ditulislah 61 di sini. Karena ini sudah 61 dan ini udah 16 cocok gitu. Ini 16, jadi sisanya tinggal 61. Ya, 61 karena ini 102, 41. Ulangi lagi. Pertama dia milih yang ini. Satu stepnya ya. Kemudian tersisalah di sini ada 16. Yang terkecil berikutnya adalah 9 di sini. Ya, di dalam baris ini. Di dalam kolom ini, sorry. 9. Sehingga penawaran dan permintaannya disesuaikan ini menjadi 9 gitu ya. Dan di baris Y masih tersisa 61, sisanya ini 61, dan baris ini sudah terpenuhi bisa disilang. Kemudian kita pilih yang terkecil lagi berikutnya, yaitu 16. Karena ada 2, dipilihlah salah satu dulu, boleh yang ini atau yang ini. Diambillah yang ini dulu, 41. Diambil yang terbesar ini, 41 gitu. Ya. Kemudian dari 41 ini masih ada sisa 41 lagi karena ini totalnya 82, dibiarkan ini 3. Nah, kita lihat, kemudian kita pilih yang terkecil satunya lagi yaitu 16. Ya kan? Satunya lagi 16 di sini, tadi sudah ada 16, ini 77 berarti sisanya 61. Yang terakhir kita ini sudah bisa dikosongkan, kita mau ngosongkan yang ini, mau nyilangkan yang ini. Sorry, nyilang bukan ngosong. Jadi ini ada 102, 61, ini yang ke 41.
Nah, seperti itu. Ya, cara dalam list cost seperti itu. Cari yang paling kecil biayanya. Terus selesaikan di kolomnya untuk bisa disilang, kemudian pindah. Kalau ternyata ada yang sama, selesaikan dulu yang sama, kemudian di baris dan kolom itu juga diselesaikan. Seperti itu. Ingat kenapa 5, yaitu tadi kan syaratnya kan N tambah M min 1 ya. 3 ditambah 3 min 1 harus 5. 1, 2, alokasinya ada 5. Ya, dengan demikian tinggal satu kolom dan baris yang belum terpenuhi, yaitu yang ini tadi. Tinggal satu inilah, yang ini kalau dipenuhi dia melengkapkan baris ini, dan satu ini melengkapkan kolom ini. Sehingga total biayanya kita bisa cari sendiri gitu ya. Oke. 1, 2 ya dicari aja sesuai dengan kolomnya. Biayanya 2984 yang lebih kecil ya. Coba kalau dilihat di tabel list Northwest kemarin. Nah, Northwest lebih besar biayanya. 3.400. Itu perbandingan untuk pendekatan awalnya. Dicek di slide yang pertemuan ke-10 ya. Kalau pakai ini dapat lebih kecil. Ingat kita tadi mau meminimumkan biaya transportasinya. Oke. Nah, sekarang tadi udah tahu kalau pakai cara list cost seperti itu. Ya, sekarang kalau kita lihat dengan aproksimasi Vogel. Ya, metode ini merupakan metode heuristik ya. Jadi kalau heuristik ini didasarkan trial and error gitu ya, banyak trialnya sampai kita mendapatkan nilai yang kita inginkan gitu, yang optimal. Biasanya memberikan pemecahan yang lebih baik. Memang metode-metode heuristik kalau di dalam optimasi itu selalu memberikan pendekatan yang lebih baik dari metode yang eksak gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan data atau jumlah variabel yang banyak gitu ya. Jadi lebih baik dari Northwest Corner dan least cost. Pada kenyataannya Vogel ini memberikan pemecahan awal yang mendekati hasil optimum. Ingat ya, yang baru kita selesaikan ini baru pemecahan awal. Langkah-langkah dari Vogel, pertama kita evaluasi penalti tiap baris dan kolom dengan mengurangkan elemen biaya terkecil dalam baris atau kolom dan biaya terkecil berikutnya dalam baris atau kolom. Jadi kita set up dulu penalti-penalti per baris dan per kolomnya gitu ya. Kemudian kita identifikasi baris atau kolom dengan penalti terbesar. Kita pilih nilai yang sama secara sembarang. Alokasikan sebanyak mungkin pada variabel, pada sel yang mempunyai unit biaya terendah dalam baris atau kolom yang terpilih. Kita sesuaikan aja penawaran dan permintaan dan silang baris atau kolom yang dipenuhi. Jadi kan kalau sudah ada satu ya kita sesuaikan aja, dikurang berapa lagi gitu kan, ya ditambah berapa lagi. Jika sebuah baris atau kolom dipenuhi secara bersamaan, hanya satu yang disilang dan baris atau kolom sisanya diberikan penawaran atau permintaan nol. Setiap baris atau kolom dengan penawaran atau permintaan nol tidak boleh digunakan lagi dalam menghitung penalti berikutnya dalam langkah 3. Dalam langkah 3 yaitu A, jika tepat satu baris atau kolom yang belum disilang, maka berhentilah gitu ya, kalau cuma tinggal satu. Jika hanya satu baris atau kolom dengan penawaran atau permintaan positif yang belum disilang, maka tentukan variabel dasar dalam baris atau kolom tersebut dengan biaya terendah. Yang C-nya, jika semua baris dan kolom yang belum disilang memiliki atau diberi penawaran dan permintaan nol, tentukan variabel dasar nol berdasarkan metode least cost. Jadi pakai least cost, berhentilah gitu ya, stop perhitungan, maksudnya berhentilah itu stop perhitungan ya.
Kemudian jika tidak, hitung ulang penalti untuk baris dan kolom yang belum disilang. Lalu kembali ke langkah 2. Nah, masih permasalahan AMD. Jadi keseluruhan topik di bahasan transportasi ini hanya satu masalah, yaitu masalah AMD tadi yang sudah diselesaikan, yang akan diselesaikan dengan metode Vogel. Pertama, kita tentukan penalti. Penalti itu apa? Yaitu selisih 2 unit biaya terkecil pada baris atau kolom yang sama. Karena dia berhubungan dengan biaya terkecil, makanya merupakan agak sejalan dengan list cost tadi gitu ya. Yang masing-masing baris untuk masing-masing baris dan kolom. Kemudian identifikasi baris atau kolom yang memiliki nilai penalti terbesar. Jadi kita lihat nih penaltinya di sini nih P1, P2, ini kan semua dalam kolom dan ini tabel. Kita cari selisihnya. Jadi 4 dengan 7 kan 3 nih selisihnya. Yang paling kecil aja kita cari gitu ya. Yang paling besar ya. Ini selisih yang paling kecil dari baris ke kolom yang sama masing-masing baris gitu. Kemudian diidentifikasi ini yang paling kecil ini 3 dan satu lagi yang paling kecil adalah ini tidak dipilih 8 dengan 7 ya. Dia harus salah satu yang kosong ini yang dikurangi. Jadi 8 dikurang 4 ini 4 penalti 2-nya. Kalau yang ini dengan ini 1 dan kemudian ini dengan ini adalah 9. 9 enggak? Ya, 9 ya. Nih. Jadi harus ada salah satu dikurangkan dengan yang sel kosongnya. Gitu ya. Kemudian ini juga nih, kalau ini 16 dikurang 9, ini 9 tambah 7 ini dari mana? 24 dikurang 7 ya. Jadi 24 dikurang 16. Kemudian ini juga. Nih salah satu dikurangi dengan yang kosong. 16 kurang 9, jadi sama-sama 7. Ya, kemudian yang ini. Kalau yang ini semuanya 8 ya. Sama ini kan. Kalau kita kurangi semuanya 8. Ini juga 8 P2-nya. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang kecil. Ini 15 kurang 9 ada 9 dikurang 4, ini yang kosong ini 9 kurang 4 5, atau dicoba semua 8 kurang 4, tapi dia nggak akan mungkin yang sama yang ini yang berisi ini nggak mungkin dipilih yang ada penaltinya. Kalau yang ini 5 antara 9 dikurang 4 5 dan 15 dikurang 9 juga 5, ada 5 ya. 9 kurang 4 5, satunya 5-nya dari mana? P2-nya. 9 kurang 4 5, 15 kurang 9 6 ya. Ini harusnya ini kenapa 5 juga? Coba kita tinggalkan, kemungkinan ini 6. Kalau ini memang 8 semua, ini kan 8 8 16. 24 dikurang 16 8 ya. Iya, ini 8 8. Kalau ini 6 berarti ya. Karena 15 kurang 4 ini 11 gede, 15 kurang 9 yang terkecil adalah 6. Oke, yang ini kita lihat. Ini enggak ada 16 dikurang 7 9, kosong dengan kosong, ini enggak ada. Jadi 2 ini kosong dengan kosong, seharusnya enggak ada juga deh. Ya. Ini keliru bukunya ini pasti. Ini harus dikurangi 1 ini, yang kosong dengan kosong ya berarti kosong juga. Ini salah satunya aja 16 kurang 9, ini kosong juga. Karena ini juga kosong. Ya. Oke, kita ikuti aja. Jadi tadi dikurangi dengan yang kosong, kalau ini ya berisi semua ya jadi sama. Tuh. Nih. Oke, kita lihat ini bagaimana hasilnya. Tabel 13 memperlihatkan kelompok penalti 1 terbesar diperoleh dari kolom C gitu ya. Nih, karena dia nilainya 9. Di antara ini di 9 dengan tidak ada. Kalau ini kan 9 dikurang 1, 8 gitu ya. Dan kurang 0 gitu. Jadi lebih besar. Jadi selisihnya kita hitung juga gitu loh. Ya.
Jadi memiliki penalti terbesar diperoleh di kolom C, di kolom yang ini. Karena C13 gitu ya, nih C13 ini sama dengan 7, C1, kolom 1, baris 1, kolom 3 nih. C13, 7 ini merupakan biaya terkecil pada kolom C. Ya, maka jumlah 41 diberikan pada X13. Jadi setelah kita lihat penalti yang terbesar pada kolom C, maka kita lakukan mulai dari kolom ini. Kita pilih, karena ini 41, kita ambillah di sini 41-nya. Gitu ya. Karena di sini sudah ada 41 diberikan pada 13 sehingga penawaran tersisa 15. Dan kolom C disilang. Jadi masukkan kolom C sudah bisa disilang ini ya. Kelompok penalti kedua kita lihat baris X. Nih, 9 kurang 1. Ya. 8 selisihnya, sehingga ada 9, maksudnya masih ada 9 juga. Jadi diberikan penalti kedua, baris X memiliki penalti terbesar, dan karenanya C2215 ini, sehingga merupakan biaya unit terkecil. Jadi di antara ini adalah 15 yang kecil, kita tulis 72-nya di sini, diberikan pada X22. Kenapa 72 ini? Karena permintaannya 722 gitu. Masih ada sisa 10. Kolom B juga disilang gitu ya. Ya. Oke, jadi ngelihatnya yang ini tadi 41, kenapa sisa 15-nya ditaruh di sini? Karena yang terbesar, biaya terbesar keduanya ada di sini. Bukan yang terkecilnya. Di sini sudah yang pertama, diambil yang keduanya di sini. Kalau di sini 15, yang terbesar di antara ini dengan ini adalah 24. Jadi ditaruhlah 10-nya di sini, sisanya. Jadi ini sudah disilang, ini juga sudah disilang, tersisalah 15, 10 sudah. Kelompok penalti kedua baris X. Baris X tadi sudah, sehingga silang. Kemudian tinggal kolom A yang belum disilang. Ini kan udah disilang, ini sudah silang, ini harus disilang juga. Gitu ya, karena ini tinggal yang belum terpenuhi. Jadi nggak perlu lagi dialokasikan, tinggal tambahkan saja 15 tambah 10, 102 dikurang 15 kurang 10, yaitu 77. Gitu ya prosesnya. Jadi dilihat yang penalti yang paling besar, selisihnya juga paling besar adalah di sini. Berarti kolom ini yang dimulai, fullkan di sini permintaannya. Lihat barisnya. Barisnya masih ada sisa. Kenapa dipilih 8? Ini yang paling besar. Ya, tulis sisanya 15. Kemudian lanjut lagi yang penalti yang terbesar lagi, yaitu di sini 9. Masukkan di sini di 9. Ya, di 9, yaitu di 15. Itu ya, di 15 ini yang paling kecil biaya unitnya. Jadi 72 diletakkan di sini berdasarkan permintaan. Sisanya masih ada 10. Yang terbesar setelah ini. Setelah yang paling besar di barisan ini adalah 24, tulis di sini 10. Sisanya tinggal, karena ini sudah disilang, tinggal nambahkan ini jadi seperti ini. Ya, sehingga dengan ini bisa dicari tabelnya. Nah, jadi itu tadi dengan cara Vogel ya, dan dengan cara list cost. Jadi perhatikan agak mirip gitu, tapi list cost berdasarkan berdasarkan biaya terkecil saja. Tapi kalau Vogel kita harus lihat penaltinya dulu. Ya, tadi baca lagi nanti bagaimana cara men-setupnya, tapi seperti itulah contohnya gitu untuk mengurangkan elemen biaya terkecil berikutnya dalam baris kolom yang sama. Oke. Kemudian kita udah tahu sudah ada 3 pemecahan yang diberikan, sudah ada northwest corner, sudah ada list cost, ada Vogel, dan kita lihat bagaimana pemecahan optimalnya, yaitu dengan stepping stone dan juga dengan modifikasi distribusi. Kita lihat di sini, kalau sudah dapat pemecahan awal, maka langkah berikutnya adalah menentukan apakah pemecahan awal itu sudah terbaik, yaitu biaya termurah. Jadi kan masing-masing ini dapat semua biaya-biayanya tadi. Ya. Ini kan dapat nih, dengan ini 2954 nih, lihat ya, dengan si Vogel dapat 2954, kemudian kalau dengan ini tadi dapat 2984, dan dengan Northwest dapat 3400.
Nah, sekarang kita lihat, kita mau cari yang biaya termurah atau belum gitu. Tapi enggak serta-merta kita langsung milih aja biaya termurah gitu. Tapi ada serangkaian proses lagi untuk menentukan yang mana yang biayanya termurah gitu. Prosedur penilaian ini melibatkan pemeriksaan tiap segi empat tidak terpakai. Artinya yang kosong-kosong itu loh dilihat, dicek gitu ya. Dalam tabel untuk menjajaki kemungkinan pemindahan pengiriman ke salah satu darinya. Jadi memungkinkan pemecahan optimal itu memindahkan alokasi permintaan dan penawaran itu ke tempat yang kosong gitu. Tujuan evaluasi ini untuk menentukan ada tidaknya rencana pengiriman dari tambang ke proyek yang lebih baik. Ada dua metode ya untuk menilai segi empat yang tak terpakai. Jadi intinya pemecahan optimal itu adalah untuk menilai segi empat yang tak terpakai itu. Kalau bisa dipindahkan ternyata biaya lebih murah, maka itu yang dilakukan gitu ya. Yaitu pertama dengan stepping stone, yang kedua dengan modi. Stepping stone itu batu loncatan, nama lainnya merupakan landasan dari modi. Jadi asalnya modi itu harus bergerak dari stepping stone dulu. Kita lihat sekarang stepping stone-nya. Segi empat yang terpakai yaitu yang berisi nilai dikatakan dalam pemecahan dan disebut ini segi empat yang tidak terpakai ya. Merupakan segi empat petunjuk, stone square. Dalam menggunakan stepping stone, kita kemukakan pertanyaan, apa yang terjadi bila satu muatan truk kerikil untuk sementara dikirimkan atau ditugaskan ke segi empat yang tidak terpakai ya. Ini ada tidaknya. Satu truk kerikil untuk sementara dikirimkan atau ditugaskan ke segi empat yang tidak terpakai. Bila penugasan sementara ini menghasilkan pengaruh yang menguntungkan, yaitu kita bisa mengurangi biaya, segi empat yang tidak terpakai dapat dievaluasi untuk masuk dalam pemecahan berikutnya. Adapun langkah-langkah metode stepping stone adalah pertama, kita pilih segi empat tak terpakai yang hendak dievaluasi. Cari jalur terdekat. Gerakan hanya secara horizontal atau vertikal. Dari segi empat tak terpakai ini melalui pijakan segi empat itu. Kembali ke segi empat tak terpakai semula. Nah gitu. Oke. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel. Jadi jalur terdekat saja. Tak terpakai ya. Jadi Ibu ulangi lagi tadi kata-katanya. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai dalam suatu pemecahan tertentu. Misalkan kita bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang kita jadikan batu loncatan. Ya, ingat. Meskipun kita bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang kita jadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Tanda tambah, plus atau kurang, minus muncul bergantian pada tiap sudut sel dari jalur terdekat. Dimulai dengan tanda tambah pada sel yang kosong. Berilah tanda putaran searah jarum jam atau sebaliknya. Kita jumlahkan unit biaya dalam segi empat dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya pada tiap sel negatif. Ya, kita jumlahkan. Tanda tambah itu adalah penambahan, kalau penurunan berarti negatif. Ulangi langkah 1 sampai 4 tadi untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil evaluasi sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif, artinya penurunan biaya yang paling besar. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal gitu. Artinya pemecahan dasar yang udah kita buat tadi udah optimal, tidak perlu diteruskan gitu.
Lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel. Ya, perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Oh, itu mau diubah. Ya. Ulangi langkah 1 sampai 6 sampai kita peroleh indeks perbaikan atau IP atau evaluasi sel kosong sehingga tidak ada yang bernilai negatif. Sekarang kita terapkan metode ini untuk persoalan AMD Company. Berdasarkan pemecahan awal yang diperoleh dengan sudut barat laut, northwest corner, maka ada beberapa sel kosong yang perlu dievaluasi untuk melihat indeks perbaikannya. Kita lihat nih, ini cara NWC ya, ini NWC yang diperoleh, gitu kan. Kita lihat nih ada 4 yang kosong nih, 1, 2, 3, 4. Kita hitung sel indeks perbaikannya untuk tiap sel kosong. WB itu harus dikurangi WA. Kita harus mengurangi dengan yang ada isinya ya. Jadi WB dulu dipakai yang ini, WB, WA gitu ya. Ingat tandanya plus min gitu ya. WB dikurang WA, kemudian ditambah WB kurang WA tambah XA. Jadi jalurnya yang terdekat. Ini ke sini, kan kembali lagi ke sini. Itu ya. Jadi tinggal kurangin aja sesuai dengan unit biayanya. WC ini harus ke WA gitu ya, ke WA, kemudian ke XA, ke XB, ke YB. Jadi dia harus ke sini dulu. Yang paling dekatnya nggak bisa langsung, ini kosong karena dia nggak boleh kosong, harus yang berisi terakhir. YB, YC. Nah, gitu. Ya. Ini min 7, kemudian XC. XC, ibu hapusin biar nggak bingung. XC ini yang kosong berikutnya tadi ini udah, yang ini XC berarti dikurangi XB yang terdekat, YB tambah YB kurangi C gitu ya. Yang dekat, dan yang terakhir ini YA berarti YA ke YB ini ya. Kemudian tambah XB di sini. Gitu ya. Dicari yang paling dekat dulu, yang minimum ya. Jadi ini 16 ke 9 dulu, ke 15 baru ke ini. Sama. Ini ke sini dulu. Dan ini tadi kenapa tidak ke bawah dulu? Ini ke sini dulu. Ke 15 yang dekat dengan dia 15 baru ke 9 ke 24 gitu. Sehingga kita jumlahkanlah semuanya nih. Yang negatif ada 3, yang dipilih yang harus negatif ya. Oke, yang negatif adalah WC, XC, YA. Ya. Evaluasi kita memunculkan 3 sel kosong bernilai negatif, sehingga kita tahu bahwa pemecahan lebih baik masih menanti pada langkah berikutnya. Paling tidak ada 3 kali kita harus memperbaikinya. Karena sel kosong XC memiliki indeks perbaikan negatifnya terbesar, yang kita lihat nih XC, nih SC yang paling besar nih min 14 ya, jadi kita perbaiki, maka dilakukan perubahan alokasi pada keempat sel yang terlibat dalam perhitungan indeks. Agar memenuhi total kebutuhan, kita harus melakukan hal berikut. Tambahkan 36 ke XC. Jadi ini yang kita pilih adalah XC. Jadi 36 ini yang terdekat ini kita tambahkan. Kan paling kecil ya. Jadi kita harus tambahkan ke 36 nih. Jadi ini ditambahkan ke 36, ini dikurangi 36. Jadi plus min juga. Ini ditambahkan ke 36, kemudian dikurangi 36, ditambah lagi 36 YB-nya, dan ini 41-nya dikurangi 36. Dari bentuk itu tadi. Nih dari ini. Nilai ini. Ya, jadi dari ini kita
tambahkan 36, ini kurang 36, ini tambah 36, ini kurang 36. Nih. Sehingga berubah, ini jadi 36 kan, ini jadi 0. Kemudian berapa tadi nilainya sementaranya? Ini 36, kita tambahkan 36 lagi jadi 72 ya kan? Ini tadi kita kurangi jadi 5. 41 dikurang 36 ya, iya jadi 5. Nih, jadi tabel alokasinya seperti ini. Berubah. Yang ini kosong. Kosong. Gitu. Ya. Oke, kemudian di gambar ini diperlihatkan di gambar 52 nih caranya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa sel XB, ini XB merupakan sel petunjuk dalam pemecahan awal. Sekarang jadi sel tidak terpakai. Sel XC sudah berisi, sudah ada perbaikan pemecahan menggantikan sel XB seperti terlihat di gambar 516. Total biaya transportasi pada alokasi baru dari pemecahan kedua ini lebih murah jadinya 2896. Gimana caranya? Ya kaliin aja kan tadi. Ini kalikan rumusnya 56 kali 8 dan seterusnya kita totalkan dapatnya 2896 yang lebih kecil dari tadi yang dari pemecahan awal pakai northwest corner 3400. Berdasarkan perhitungan indeks perbaikan dalam tabel 516 kita peroleh satu indeks negatif untuk YA. Nih. Ini dia nggak buat nih, kamu cek sendiri ya. Sama caranya tadi. Nih, ini pemilihannya nih. Ya, Ibu juga. Nih. Nih. Sel terdekatnya ini. Ini kan ini caranya. Ada satu nih yang negatif tinggal. Jadi kita lihat berikut apa sebelumnya tadi. Jadi berdasarkan perhitungan indeks perbaikan, alangkah lebih baiknya memang dibuat dalam tabel aja, nggak seperti ini. Nggak seperti ini. Langsung dibuat tabel aja kayak ini. Nah nih, jalur tertutup terdekatnya. Ini perhitungan indeks perbaikannya. Jadi setelah ini kita ulangi lagi. Nah nih, setelah ini kita ulangi lagi caranya. Nih dari yang ini, jadi bergerak dari sini kita lagi pilih lagi yang terdekatnya. Tadi apa? WB, WC, XB, YA. Nah, WB, WC, XB, YA. Ulangi lagi yang sel kosongnya. WB min WA tambah XA min XC gitu ya. WB min WA ya. Gambarnya tidak bisa dipindah lagi. WB min WA ditambah XA min XB gitu kan. Enggak ya ke bawah ya. YA dulu, enggak boleh berakhir di sini, dia berakhirnya di sini. Ya, WB min WA, XA min XC, YC min YB, YC min YB. Coba Ibu tulis, biar Ibu ingat. Next. BA, WB min WA, XA min XC. WB min WA, ini WB ya, plus apa? XA min XC, YB min XC min YB. XA min XC plus YC min YB, oke. YC min YB. Jadi kalau mencari ini berarti ke sini ya kan. Kemudian ke bawah, dari bawah ke lompat ke sana ke SC situ ya. Nggak akan lagi dipakai yang ini gitu. Kan udah ada asalnya. Kemudian dari XC ke YC, kemudian ke YB. Kan dekat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kita pilih terus nih, ikuti nih. Yang terdekat jalurnya. WC min WA XA min XC. Kalau WC, kita lihat WC masih sama seperti yang tadi. WC berarti ini WC min WA juga. Sini XA min XC. Langsung aja ke sini dia. Jadi kalau WC min WA plus XA min XC. Ya. Tuh.
Ya, terus kita jumlahkan, kita dapat yang paling kecil 16. Artinya dari situ lagi kita pindahkan. Nih. Ini. Oke, dari sini. Nah, dari sini udah dapat nih perbaikan di pemecahan ketiga. Jadi sudah, ini langsung dicepetin aja ya. Jadi udah dapat ini semua YA yang kosong sekarang. Ini adalah langkah yang ini, yang ini yang pertama. Yang kedua hasilnya dapatnya yang ini. Nih, yang tabel 519 ya. Kamu ikuti lagi langkahnya diperoleh ini. Jadi 56 yang kita mau cari tadi adalah kolom berapa ya? Sekarang kita kembali ke langkah evaluasi sel kosong di tabel 516. Jadi ini tadi udah kita peroleh, udah kita totalin. Yang kosong jadi itu ya, WB, WC, WB, WC, XB, YA. WB, WC, XC, YA. Nah gitu. Karena yang negatifnya adalah YC, ya, apa? Nih YA. Nah, jadi YA-nya kita tambahkan. Kita jadikan nilainya 5. Kita ambil dari nilai yang terdahulu di tabel. Ini bolak-balik oleh tabel, ini susah jadinya. Kita gabungkan nih. Ini kan tadi kosong. Ini diberisi. Kita ambil yang paling kecil ini 5 yang kita pindahkan ke sini. Sehingga dapatnya yang ini. Nih. Ini 5. Berarti kita tambahkan 5, ini kurangi 5 gitu ya. 41 itu kita kurangi 5. Aduh, tahu gini. Kurangi 5 ya kan, makanya jadi 41. Kemudian nah nih. Ini jadi 41 juga, tinggal menyesuaikan. Ya, kamu cek balik ya, kamu cek balik. Jadi ini yang kita pilih tadi karena ini yang negatif, sehingga kita tambahkan 5 yang di sebelah sini. Ini jadi kosong. Ini tadi karena sudah ada 46 dikurang 5 ya jadi 41. Jadi sisa ini sudah 41 juga. Berubah pasti. Ini 0. Ini dan alokasinya jadi tetap, alokasinya harus tetap 5 juga gitu. Dikalikan aja, ini lebih kecil lagi. Tapi kita evaluasi lagi nih kolom yang kosong, masih WB, WC, XB, dan YC. Nah, masih ada yang negatif 1 nih, min 2. Artinya masih diperbaiki lagi. Ya, kemungkinan perbaikan lagi berhubungan dengan XB. Dengan cara yang sama, lakukan lagi perubahan alokasi terhadap 4 sel yang terlibat dalam jalur XB. Dengan cara menambahkan 41 ke XB dan kurangi 41 ke XA tadi. Cara yang seperti yang ini. Kamu lakukan sendiri. Kamu latihankan sendiri. Kayak ini. Ya, ini terhadap 51. Jadi gambarnya seperti ini. Pindahkan. Jadi yang apa tadi yang negatif. Ini cara pemilihan jalurnya nih. Ini jalur terakhir ya. Oh, semua sudah positif yang jalur terakhir ini. Nih. XB yang kita pilih. Nah, XB-nya menjadi 41. Kita pindahkan. Yang sini kita pindahkan ke sini. Ya. Kita pindahkan, kita tambahkan 41. Kemudian ini jadi 46. Ini setelah pindah XB-nya 46, berarti tetap pakai nilai yang lama ya. Ini 6. Kalau mana tadi? XB min XA, YA min YB. XB min XA, YB atau YA? YA min YB. Nih. Jadi XB min XA-nya nih dikurangi di sini. Ditambah YA nih dikurangi YB. Di sini.
Ya, jadi ditambah 41 dikurang 41 jadi 0, ditambah 41 5 tadi jadi 46, kemudian dikurangi 1 berapa? Sebelumnya tadi 72. Oke, 72 dikurang 41. 31. Gitu ya. Nah, selesai. Cari lagi nih yang kosongnya lagi. Ngecek lagi, baru berhenti kalau semua sudah positif. Kalau masih ada negatif, ya udah itulah. Dicari lagi, namanya aja heuristik, trial and error. Cari lagi. Nih. Ternyata udah positif nih, udah selesai. 3 kali tadi. Ya. Di trace back ulang. Jadi perubahan yang mungkin agak membingungkan bagaimana cara nyari ini jalur-jalurnya. Lihat ini cara-caranya jalurnya. Jadi dilompati dan tidak boleh berakhir di tempat yang kosong. Jadi harus ada alokasinya. Sel kosong itu jalur tertutup terdekat. Yang terdekat aja yang bisa. Hitung indeksnya. Kalau sudah ini ya ikuti aja kapan kita mau jumlah, kapan kita mau kurang berdasarkan jalur yang kita pilih tadi. Karena jalur yang kita pilih tadi adalah ini yang Ibu tulis tadi sebelumnya. Nih, yang terakhir ya kita tambahin yang terdekat kan 41 kita kurangin aja, kita tambahkan 41 di sini. Plus min plus min plus min plus min. Ya, itu cara stepping stone. Itu yang akan kita ingat. Karena di modi pakai itu juga. Sehingga setelah itu kita dapat nih tabel 523 kita ini. Hasilnya jauh lebih kecil lagi. Nih. Ya. Oke. Agak membosankan itu ya. Jadi tulisan itu sudah ditulis. Agak membosankan guna memecahkan persoalan sederhana ini. Kenapa tidak digunakan saja? Kenapa tidak menggunakan metode coba-coba jadinya trial and error? Mengapa tidak dimulai? Mengapa menggunakan tulisan kok salah-salah semua ketikan orang ini? Mengapa menggunakan metode coba-coba? Caranya kita tidak mulai dengan mengapa tidak dimulai dengan pemilihan sederhana atas rute biaya terkecil dan penggunaannya untuk mencapai pemecahan yang tuntas. Mungkin dengan cara itu kita bisa langsung memilih rute yang biayanya terendah berikutnya serta menggunakannya secara tuntas sampai kita memenuhi semua kebutuhan proyek. Asumsi yang mendasari pemikiran ini adalah bahwa dengan membuat kemungkinan pemilihan terbaik dalam tiap bagian perencanaan program, secara otomatis akan menghasilkan program keseluruhan yang terbaik. Telaah mendalam atas pemecahan akhir dalam persoalan kita dengan menunjukkan bahwa dua dari rute biaya terendah, yaitu sel WB dan WC, tidak termasuk dalam pemecahan optimal. Jadi di sini kita pentingnya tahu riset operasi. Suatu persoalan harus dipelajari dalam kerangka sistem total. Tidak hanya bagian terpisah. Kombinasi sumber tujuan optimal sering tidak jelas, bahkan dalam persoalan kecil untuk masalah AMD ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita tidak mencoba dengan trial and error, tapi dengan menggunakan kerangka berpikir, dengan menggunakan formulasi yang jelas, yaitu di modifikasi distribusi MODI. Nah, MODI ini singkatan ya dari modifikasi gitu, distribusi, mirip dengan stepping stone, kecuali MODI lebih efisien dalam menghitung indeks perbaikan sel kosong. Di situ kelebihannya. Perbedaan utamanya adalah langkah pemakaian jalur terpendek dalam pemecahan persoalan. Untuk menghitung indeks perbaikan dari pemecahan tertentu, dalam stepping stone kita harus mencari jalur terpendek untuk tiap sel kosong. Sel kosong dengan potensi perbaikan terbesar, yaitu ditunjukkan dengan nilai negatifnya yang paling besar, dipilih untuk masuk dalam pemecahan berikutnya. Tapi kalau dalam MODI, indeks perbaikan dapat dihitung tanpa harus mencari jalur-jalur terpendek. Metode MODI hanya membutuhkan satu jalur terpendek. Jalur ini dipilih sesudah sel kosong dengan indeks perbaikan tertinggi telah ditemukan.
Seperti halnya dalam stepping stone, tujuannya untuk menentukan jumlah penugasan maksimum ke sel kosong yang masuk ke pemecahan berikutnya. Untuk masalah AMD, kita dapat menerapkan prosedur dalam metode MODI. Dimulai dengan pemecahan awal yang sama yang didapat dari sudut barat laut, kita hitung nilai untuk tiap baris dan kolom dalam tabel transportasi. Nilai ini tergantung pada pemecahan tertentu dan digunakan untuk menghitung indeks perbaikan sel kosong. Jumlah penugasan untuk tiap baris dan kolom dalam tabel memerlukan sedikit perubahan. Perubahan ini bersama-sama dengan pemecahan awal terlihat di tabel 524. Jadi ada dari ke-nya, ini ada R1, R2, R3, ABC ada K1, K2, K3. Jadi kita memperkenalkan row atau baris dan K atau kolom. Jadi kita nyatakan R dan K-nya sebagai nilai baris dan kolom. Kita tambahkan subscript untuk menunjukkan nilai baris dan kolom tersebut. Dalam kasus AMD kita punya R1, R2, R3 untuk menyatakan baris, K1, K2, K3 kolom. Jadi RI adalah nilai yang dibebankan ke baris I dan KJ adalah nilai yang dibebankan ke kolom J. Biaya transportasi seperti tabel sebelumnya ditunjukkan dalam sudut kanan, tetap sama yang di sudut ini, cuma penambahan ini saja. Dari A, B, C, dan W, X, Y dengan penawaran dan permintaan sama. Ya. Kemudian ada CIJ. CIJ adalah biaya dalam sel IJ, segi 4 pada perpotongan baris I dan kolom J. Ya, biayanya. Untuk menghitung nilai baris dan kolom, kita gunakan rumus ini. CIJ ya RI ditambah KJ gitu ya. Rumus ini itu hanya digunakan untuk sel dalam pemecahan tertentu yang ada alokasinya ya. Jadi hanya untuk sel yang ada alokasinya. Karena ada 5 sel yang punya alokasi ya kan. Kita tahu nih kan yang punya alokasi adalah nih C11, C21, C22, C32 dan C33 nih. Ini nilainya yang di sudut kanan. Berarti kan R1 tambah K1 sama dengan C11 dan seterusnya. Ya C33 berarti R3 plus K3. Mudah gitu ngingetnya ya kan. Perhatikan bahwa kita punya 6 variabel yang tidak diketahui dan hanya 5 persamaan ya kan. Karena ada variabelnya itu kan dihitung dari sini nih. Totalnya kan ada ini ada 25 ya. Ini ada 6 yang tidak diketahui dan kita punya 5 persamaan. Jadi persamaannya ditunjukkan oleh bentuk ini kombinasi ininya. Jadi ada 6 variabel yang tidak diketahui. Karena 3 kali 3 kita sudah punya, lihat dari tabelnya. Ini bentuk nih hitungan ini. Kan ada 9 totalnya. Ya. Jadi persamaan linier yang mempunyai banyak, jadi persamaan ini punya banyak pemecahan. Untuk mendapatkan pemecahan tertentu gitu ya, kita tentukan R1-nya sama dengan 0 dulu supaya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi nggak akan mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan eliminasi atau substitusi kalau tidak ada salah satu yang sudah diketahui nilainya. Di sini kita tentukan dulu persamaan yang pertama R1-nya 0. Kita bisa saja memilih nilai tertentu untuk baris atau kolom. Tapi prosedur yang biasa itu adalah menentukan baris 1, yaitu R1 sama dengan 0. Ini sah saja sebab seluruh proses merupakan perbandingan. Jadi bisa perbandingan. Dengan kata lain, nilai baris dan kolom tidak merupakan nilai angka absolut. Hanya bermaksud untuk membandingkan angka-angka tersebut. Jadi bukan angka-angka itu sendiri yang diutamakan. Kalau kita mau mecahkan 5 persamaan ini, kita pakai R10, maka kita bisa dapat nih K1-nya 8. Karena K1-nya 8, kita dapat R2-nya 16 gitu kan. Karena R2-nya 16, kita dapat K2-nya -1. Karena K2-nya -1, kita dapat R3-nya 10. Karena R3-nya 10, kita dapat K3-nya 14. Gitu ya. Oke. Udah dapat. Ini tadi. Udah dapat semua.
Maka dan tabel transportasinya termasuk nilai R dan K-nya dibuat di sini setelah kita dapat nih. Tadi kan kita dapat nih 0, 16, 20, 8, min 1, 4. Kita tulislah sini 14. Ya, sama yang ini tadi tetap. Setelah menghitung semua nilai baris dan kolom, langkah selanjutnya dalam metode MODI adalah mengevaluasi tiap sel kosong dalam pemecahan, yaitu menghitung indeks perbaikannya. Jadi mirip dengan stepping stone, kita tetap harus hitung indeks perbaikannya, cuma agak berbeda dalam cara menghitungnya. Dia pakai rumus cara menghitung indeks perbaikan adalah CIJ dikurang RI dikurang KJ. Ya. Bila hasilnya negatif, perbaikan masih dimungkinkan. Bila semuanya non-negatif, artinya nol boleh, maka pemecahan optimal telah diperoleh. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi tiap sel kosong dalam pemecahan awal, yakni menghitung nilai perbaikannya IP. Berikut ini hitungan IP untuk tabel 5.2. Berarti yang kosong IP 12 nih, baris 1 kolom 2 nih, adalah C12 dikurang R1, ya sesuai aja dengan namanya yang ini kan, ini lebih mudah gitu kan. C12 ya berarti dikurang R1 dikurang K2, C23 nih, 12, 13, 13 berarti C13 dikurang R1 dikurang K3 dan seterusnya. Ini 5, ini mundur ke sini, ini 5. Min 7 ini enggak ada starnya. 14, min 14. Oke ya. Nah, dilihat, udah tahu, bila hasilnya negatif, perbaikan masih dimungkinkan. Maka hitungannya ada di tabel, tuh, dibuat di sini. Nah, bila dibandingkan, nilai perbaikan yang diperoleh dengan metode stepping stone yang tadi sebelumnya menunjukkan keduanya identik. Oleh karena itu, hasilnya identik tadi ya. Oleh karena itu, prosedur untuk mengembangkan pemecahan perbaikan baru identik dengan yang dibahas di stepping stone. Yaitu pertama, cari jalur terdekat untuk sel yang mempunyai indeks perbaikan negatif terbesar. Tempatkan tanda positif dan negatif pada sudut pemecahan pengganti. Dimulai dengan tanda positif pada sel kosong. Sel dengan biaya terkecil dalam tanda negatif pada jalur terdekat menunjukkan jumlah penugasan pada sel kosong yang akan masuk ke dalam pemecahan. Jumlah ini ditambahkan ke semua sel tanda positif yang terdekat dan kurangkan dengan sel yang bertanda negatif. Terakhir, hitung indeks perbaikan untuk pemecahan terbaru. Ya. Dengan prosedur ini, pemecahan kedua bagi AMD itu didapat di tabel 56 nih. Perhatikan identik dengan stepping stone. Kita lihat nih, tadi nih 016 ini berubah nih nilainya 01624 ini udah berubah lagi. Ya. Jadi dibuatnya sama seperti pada nih. Ini udah dapat 56, 46, 36, 36, 41-nya. Nah, ini berubah. Yang berubah di sini apa ya? Ini yang kosong, yang paling besar ya, yang paling besar kita cari ini di sini. Nih, min 14, 23. Di 23. Aduh, nih di 23. Nih, makanya ini jadi kosong. Nah, dipilih jalurnya 23. Ini tadi nilainya berapa? 23 bernilai 36. Ya. 36. Nah, ini. Dan yang sebelahnya 0. Nah, gitu. Jadi diambilnya yang ini. Jadi bergerak ke sini gitu kan. Jadi dia ngambil yang di sini jadi yang ini yang berisi ditambah 36 dikurang ini di sini. Ya. Kita lihat yang awalnya tadi 4136. Ini 41, ini 36. Nah, ini jadi ditambah, ini dikurang. Ya, 41 dikurang 5, 41 kurang 36 dan ini ditambah 36 tambah 36 jadi 72. Gitu. Jadi mirip dengan stepping stone tadi cara mengubahnya. Jadi setelah dapat IP-nya, cara stepping stone tetap dipakai di sini. Gitu ya. Jadi kita harus cari rute terdekatnya lagi, jalur terdekatnya harus kita cari lagi. Gitu. Cuma yang memudahkan kita adalah kita mencari IP-nya. Tapi tetap jalur itu juga dicari, tetap nilainya gitu. Ya.
Oke, jadi setelah itu jadi berubah nih posisinya ini 56, 46, 36, 72, 5. Gitu ya. Dari prosedur kedua ini kita cari lagi tetap, berarti yang kosongnya adalah C12, C13, kemudian C22, C31. Nah, cari lagi nih jadi persamaannya. Jadi ada 4 ya. Oh sorry, bukan yang kosong yang dicari, yang ininya. Maaf. Dicari yang sel berisinya ya. Karena kita mau membentuk persamaan baru lagi. Nih, lihat di sini kan udah berubah nih 01624-nya udah berubah dibandingkan yang ini tadi. Nah nih, oh ini masih sama min 114. Nah kan udah berubah. Jadi kita lihat ini C11, C21, C23, kemudian C32 dan C33. Bentuk lagi persamaannya mirip kayak ini, sama nih. Nah, kayak ini. Nah, ini. Itu ya. Bentuk lagi ini. C11 tadi, C11, C21. Ya kan? C11, C21. Ini adalah C11, C21, C23, C33, C32. Hitung kembali dengan R satunya harus sama dengan 0 sehingga bisa dapat K1-nya terus sampai itu sehingga menjadi tabel kita yang nih 15.0, 8, 15, min 15.0. Evaluasi sel kosongnya mudah tinggal balik aja. Nah, dapat masih ada 1 nih min 16 yang kosong. Artinya kita pakai lagi perbaikan di 31-nya. 31 nih. Nih. Oops, sorry, 31 ini. Kita pindahkan yang terdekatnya. Nah, nih. Kita ambil yang ini 16. Yang ini ya, sorry, yang kecil nilainya. Dari sini. Jadi 16. Oke, kita ambil ini jadi 5. Coba kita ambil ini tadi. 5-nya diambil yang dari sini. 5-nya dipindahin ke sini. Ya, yang paling kecil adalah 5, jadi kita ambil 5-nya ke sini. Rutenya adalah berapa? Kita lihat nih, rutenya dari sini kemana aja? Ke sini ya. Karena 72-nya juga berubah. Coba ingat 46, 6725. Nah. Ke sini ya rutenya. 72-nya tetap soalnya. Ke perbaikan panjang berusaha dengan sel kosong YA. Ya, ini indeks perbaikan negatif terbesar. Dengan nilai R dan K pada tabel ini 57 dan 528. Perbaikan indeks di dalamnya. Ini yang terakhir sudah. Jadi ini berubah menjadi negatif. Ini menunjukkan perubahannya aja ya. Perubahannya negatif positifnya. Ini 72, ini tadi berapa? Jadi yang ada tanda positif negatif ini cuma menunjukkan angka-angka ya, bukan total penawaran atau permintaannya. Coba Ibu cek yang ini tadi. 725. Ya 725 3646. 72, ini 5 tadi ya. Ini tadi berapa? Ibu kok tambah tua ini susahnya nih Bu ini mengingat sesuatu. 4636. Mudah banget lupa. Ini 46. Ini 36. Kita lihat tabel sebelumnya. Ini maksudnya Ibu membandingkan dengan tabel sebelumnya. 56 di atas kali. Nah, ini 56 tetap. Berarti rute yang berubahnya sehingga ini jadi 5. Diambil 5 ya. Dikurang 5. Ya ini kan ditambah 5. Dikurang 5.
kemudian dikurang 5, ditambah 5 lagi ya, ditambah 5, kemudian ini adalah 0, menjadi 16 ini. Ini kenapa jadi 16? Plus. Jadi rutenya benar, dari sini ke sini, dari sini ya, terbalik. Karena nambah dari sini, ditambah ke 5 dari sini. Ya, ke sini, sini. Tuh. Kemudian kenapa dia jadi 16? Salah tulis nggak ini? Kalau yang pertama tadi, coba cek sendirilah. Jadi seperti itulah. Coba cek sendiri, kenapa ini jadi 16. Kalau ternyata keliru, enggak. Ini menunjukkan tanda aja ya, ini jadi 5, jadi ini di 5 di sini tadi, dipindahkan, ditambahkan ke sini jadi 5, 5 ditambahkan, ini dikurang, ini ditambah. Dikurang. 0. Ya, cek yang ini. Setelah ini didapat ini jadi tambah 14. Tambah 2, 41, ini jadi 46. Ini lakukan lagi proses ini 812. Oke, 812. Nah, ini berubah lagi, ini dicek lagi. Setelah dapat yang ini, sel yang berisinya diisi yaitu 11, 21, kemudian 23, 31, 32. Nah, ini buat persamaan lagi untuk peroleh yang ini. Cek semua IP-nya positif nggak? Ini positif semua nih kan. Nah, ini memperlihatkan nilai positifnya. Oh, sorry. Iya, 16 ini tuh, ini jadi 0 ya. Ini jadi 0 sebenarnya. Ini 16 itu dia melakukan ini loh. Nih. Dia melakukan IP ini loh. Dia melakukan IP ini. Ya. Dia melakukan perhitungan ini, didapat nilai K-nya, ini jadi plus 16. Oke. Salah ini. Ya. Tuh. Oke, nah ini menunjukkan nilainya. Jadi boleh langsung dibuat dalam tabel ataupun kamu data seperti ini. Boleh juga sih. Cari rute terdekatnya. Ini dicek semua sudah positif. Sel-sel kosongnya. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah optimal. Berarti kita tinggal dapatkan aja 56 kali 8 ditambah berapa biayanya. Ini 41 kali 15 ditambah 41 kali 1 ditambah 46 kali 16 ditambah 31 kali 9. Itu biayanya. Nggak disebutin ya biayanya. Totalkan ini. Ini total biayanya. Yang pasti lebih kecil juga. Ya. Sambil dibaca lagi, terus perhatikan gitu. Ini ada sedikit masalah permintaan tidak sama dengan penawaran. Ya. Kita asumsikan bahwa penawaran dan permintaan, jadi mulai dari northwest corner dan seterusnya itu semua adalah asumsi bahwa penawaran sampai dengan permintaan, total kebutuhan baris dan kolom sama. Kondisi ini tentu jarang terjadi dalam kehidupan praktis. Biasanya kondisi yang ada adalah ketidakseimbangan. Untuk menanganinya pakai metode tersendiri. Kalau permintaan lebih kecil dari penawaran, kalau ke masalah AMD tadi, kita misalkan saja kapasitas tambangnya 76, muatan truk tiap minggu, bukan 56, tapi 76. Gitu ya. Perusahaan akan tetap dapat memasok 235 muatan truk tiap minggu, tapi kebutuhan proyek tetap sama. Dengan menggunakan prinsip sudut barat laut, untuk membuat pemecahan awal, kita dapat program yang kita dapat memprogramkan seperti yang ditunjukkan di 529, jadi 7626 gitu. Ya. Nih. Jelas bahwa kebutuhan pada tiap baris dan kolom tidak seimbang. Tambang Y memiliki kelebihan muatan, ya, muatan 20 truk gitu.
Metode yang digunakan untuk menyeimbangkan adalah menciptakan lokasi tujuan fiktif atau proyek fiktif yang membutuhkan pasokan kerikil 20 truk tiap minggu. Proyek fiktif ini fungsinya sama dengan variabel select dalam metode simplex. Karena pengangkutan itu tidak akan pernah terjadi, biaya transportasinya pasti nol. Sebuah kolom tambahan perlu diadakan untuk menampung dummy itu dalam tabel transportasi. Jadi dibuat tabel dummy-nya. Ya, prinsip barat laut bisa diterapkan untuk menentukan pemecahan awal. Jadi nol nanti biayanya ditambahkan nol. Ini diperlihatkan tabel 530 ada nggak? Nah, nih ada dummy-nya nih. Ada kelebihan 20 di sini. Ya. Karena penambahan tadi. Oke. Dummy-nya di sini. Kalau sudah ya kita pakai aja ini. Pakai aja cara northwest corner. Kemudian diuji lagi dengan pakai stepping stone atau pakai modi. Gitu. Nih, ini kan nol, nggak akan mempengaruhi biaya. Gitu. Kalau ada ketidakseimbangan di mana permintaan lebih kecil dari penawaran. Tapi kalau ada permintaan ini tabel optimalnya kita pakai cara ini. Tuh. Ini cek. Ini tugas kalian aja. Ya, latihannya. Tadi dijelaskan tugas untuk hari ini ya, dikumpulkan. Kapan ya dikumpulkannya? Malam. Sampai sebelum jam 8 lah. Terakhir jam 8. Karena jam 8 kalian mau ngerjakan pop quiz ya. Ibu kasih waktu dijelaskan. Mulai yang dari sini. Ini berarti stepnya harus dijelaskan semua ini. Berbeda-beda ya. Ini ada 2 kan yang permintaan lebih kecil. Nih. 1. Sampai dapat tabel optimal ini loh. Artinya setelah dummy ini lakukan proses northwest corner, kemudian NWC, kemudian kamu pakai stepping stone dan pakai modi. Salah satu aja, nanti ibu pilih yang mana stepping stone, mana yang pakai modi. Oke, kemudian totalnya adalah ini. Ya kan dari sini kan langsung tahu totalnya. Kali ini aja nggak masalah. Jadi kamu kerjakan sama seperti ini. Untuk latihan aja kalau nggak gitu nggak akan dikerjakan soalnya. Ini tabel awalnya udah dapat kan sama. Tuh kemudian bagaimana cara menyelesaikannya itu sehingga jadi seimbang. Ya. Kami kemudian berikutnya. Ini ada contoh soalnya. Jadi 2 macam ini aja berarti NWC dengan stepping stone dan modi. Ada berapa totalnya ya? Urutkan aja. Sesuai dengan ibu sudah pernah share DPNA belum ya? Belum ya? Udah ya rasanya kemarin? Udah, Bu. Nah, oke. Kalau udah sesuaikan aja yang nomor 1 berarti yang stepping stone, nomor 2 modi, nanti 3 stepping stone lagi. Kerjakan sendiri-sendiri tapi tidak ada yang berkelompok. Tulis tangan aja. Tulis tangan ibu dikumpulkan sampai pukul 8 atau pukul 20.00 ya. Hari ini juga. Oke, nggak susah, nggak banyak yang dikerjakan karena sudah ada nih tabel awalnya. Tinggal dapatnya nanti seperti ini. Ini contoh soal aja ibu tuliskan. Yang kemarin kan kita udah kerjain yang northwest cornernya. Kemudian dilanjutkan dengan kalau diminta mencari dengan list cost. Nih. Kalau dengan EWC ibu ini lagi. Tambahkan lagi. Jadi NWC yang paling mudah, tapi NWC juga kalau untuk pemecahan optimalnya agak banyak adjustmentnya. Kalau kita pakai LC tadi yang paling kecil ya kan, yang paling kecil adalah biaya yang terkecil ya di baris pertamanya itu 8 itu kan. Lanjut ke sini. Ini juga berarti bisa juga yang ini dikerjain. Ini udah ada semua nih. Sudah dikasih semua, kalian tinggal neruskan. Kalian tidak membuat sesuatu dari yang kosong. Oke, berarti ibu bagi lagi tadi ada nomor 1, 2, kemudian ini nomor 3-nya berarti. Nomor 3-nya kalau pakai modi, kemudian kalau pakai
LC. Nah, tuh. Jadi soal nomor 3 untuk contoh soal ini kerjakan apa namanya dengan NWC lalu lanjutkan dengan stepping stone dan NWC dengan modi. Sebentar yang ini. Iya, semuanya pakai NWC aja ya. Jadi tetap NWC aja yang kita pakai. LC. Sebenarnya LC juga bisa, tapi LC dari yang tadi pemecahan optimal tadi pakai base-nya dari LC atau dari NWC ya? LC ya, dari LC ya. Oke lah, by the way, yang mana aja lah mau kalian mau pakai. Yang jelas, yang untuk soal nomor 3 dan 4 ini kamu selesaikan pakai stepping stone dan modi. Itu aja. Jadi ada 4 soal. Jadi urutkan aja sesuai dengan daftar hadir. Maaf Bu, mau nanya. Kemarin Ibu share di PNA itu di MK Geomet Bu, bukan Prolin. Oh, salah share Ibu ya. Oke, Ibu share lagi. Ibu share. Iya Bu. Prolinnya itu kan ada 2 grup nih ya. Ada yang mata kuliah wajib, ada yang mata kuliah pilihan ya. Jadi yang mata kuliah wajib berarti duluan ya. Mata kuliah wajib duluan, urutannya baru mata kuliah pilihan. Atau gimana, daripada susah lah. Pokoknya urutkan aja lah DPNA-nya berdasarkan nomornya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik yang wajib maupun yang pilihan. Ya, Ibu Sarah film ya. Kok nggak ngomong di geometri? Oke, nanti Ibu kirim baru setelah ini Ibu kirimkan di Prolin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Selesaikan yang tadi dengan yang ini. Itu aja yang sudah ada, nggak usah susah-susah. Ini modi, contohnya kalau pakai modi ini dapat sudah. Nih, ini sudah dijelaskan kalau modi. Tapi masih harus ada proses-prosesnya. Nah, nih. Oh, ini modi udah dikasih tahu. Nggak usah lah modinya udah dikasih tahu. Udah mudah. Ini kalian baca aja sendiri ya step-step modinya. Berarti 3 soal aja. Biar agak mikir dikit. Ya, nih. Sebenarnya sih tapi yang pertama tadi juga sudah ada langkah-langkahnya ya, nggak apa-apa lah, rezeki dia berarti. Udah fix. Jadi fix tetap 4 soal, jadi ada stepping stone, ada modi. Nanti yang untuk stepping stone compare aja dengan yang cara modi, bagaimana proses modinya. Karena asalnya modi juga merupakan perkembangan dari stepping stone. Ya, jadi 4 soal diurutkan sesuai dengan DPNA yang akan Ibu share setelah kelas selesai ke WAG-nya. Oke? Ini slide ini sudah Ibu share di sudah Ibu share di e-learning, bisa juga tetap diakses dan videonya akan segera Ibu upload juga untuk menambah teorinya. Oke ya? Yap. Maaf Bu, masih kurang paham. Jadi tugasnya itu setiap orang ada 4 soal. Enggak. Tapi yang atau bagaimana Bu? Ada 4 soal, bukan ada soal dikerjakan 4-4-nya, ada 4 soal. Masing-masing mahasiswa mengerjakan sesuai urutan DPNA-nya. Ya kan, tadi soal yang pertama tadi kan ada modi juga, ada stepping stone juga, ada modi. Yang soal yang dicontoh ini contoh soal, ini yang di pembahasan materi. Dan yang ini dicontoh soal. Nah, ini stepping stone juga, ini modi juga. Cek sendiri dari DPNA-nya. Nomor 1 sampai sekian, urutkan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor 1 berarti dia yang ini. Nomor 2 dia yang ini. Nomor 3 dia yang stepping stone. Yang nomor 4 dia modi. Itu. Caranya bukan hanya menyelesaikan pemecahan optimalnya saja. Mulai dari pemecahan awalnya.
Dimulai dari sini, dari NWC, dijabarkan sampai dapat ke pemecahan optimal. Paham? Paham, Ingat, Bu. yang Ibu setiap kali memberikan tugas ke mahasiswa, saya tidak pernah buat soal semuanya sama, pasti beda. Walaupun tidak satu orang beda. Kalau ujian pasti satu orang beda. Jadi tidak akan mungkin mahasiswa disuruh mengerjakan banyak-banyak kalau untuk prolin. Satu soal cukup. Tapi soalnya berbeda-beda. Jadi ada 4 soal yang dikerjakan mahasiswa. Cek sendiri, DPNA-nya saya share. Sesuaikan dengan DPNA wajib yang genap. Wajib dan pilihan. Yang wajib urutan keberapa, yang pilihan urutan mata kuliah pilihan urutan keberapa. Oke. Oke, saya cukupkan. Sekian, saya screenshot dulu. Oke, demikian kuliah kita pada siang hari ini. Silakan kerjakan sampai pukul 8, Ibu kasih kebebasan. Jangan sampai tidak terkumpulkan gitu ya, karena panjang juga waktunya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.